من أرواح إخواني من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وآل كل وأصحاب كل من رضي الله عنهم أجمعين ثم من أرواح الملائكة والمقربين الكربين عليهم الصلاة والسلام ثم من أرواح الأولياء العلماء والشهداء الصالحين رضي الله عنهم أجمعين ثم من أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قوف إلى قوف من لدن آدم إلى يوم القيامة ثم إلى أرواح جميع بين أمتنا وجداتنا وجداتنا وعمن عمتنا وخال وخالتنا أخوة السر وعلمينا ومن شيخ المسلم جازة رضي الله عنه أجمعين شكر الله لهم الفاتحة. Khususan ila hadratihi Sayyidina Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Wal Al-Maliki radhiyallahu ta'ala wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa kutub mu'allafatih syulillahi lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana amdiyakan syaratul mustaqim syaratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaftihu bil khairati wal rahmati wal barakati wal futuhati wal munuhati wal ridwan wal ghufran wal nasr was satr wal yusr wal ijabah wal qubul wa syafa'atir rasul sallallahu alaihi wasallam was salamata was sa'idatu wal karamata في الدين والدنيا والآخرة والصلاح والفلاح والنجاح والتوفيق والهداية وطول العمر في الصحة والعافية والسرور وحب والطاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وهو الإمام الجليل المحدث محدث الحجاز محدث الحرمين الشريفين سيدي ومولاي سيد محمد بن سيد علوي المالكي رضي الله تعالى وارضاه ونفعنا به وبه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kitab Muhammad al-Insanul Kamil. Muhammad adalah manusia sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Setelah membaca basmalah, muallif memuji kepada Allah Ta'ala. Beliau berkata segala puji bagi Allah, Zat yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus, yang memiliki, yang merajai semesta alam. Dan bahwasanya salawat salam semoga tetap atas junjungan kami, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembuka segala yang terkunci dan sang penutup segala yang telah lalu, sang penolong kebenaran dengan kebenaran, dan sang penunjuk kepada jalan yang lurus. Dan salawat salam semoga tetap kepada keluarganya dan para sahabatnya sesuai dengan keagungannya dan kepangkatannya yang agung. Innal inayata bisiratin nabawiyyati, sesungguhnya upaya pertolongan terhadap sirah nabawiyah,
yakni sejarah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejarah kenabian, wal ihtimama biha qad tanawwalahul kitab min nawahihi, dan perhatian terhadap sirah nabawiyah itu sudah dicapai oleh kitab dari semua sisinya, al-mukhtalifati yang berbeda-beda, la fil lughatil arabiyyati wal farisiyati faqat, tidak hanya dalam bahasa Arab dan bahasa Persia saja, bal wa fi katsirin minal lughatil gharbiyyah, dan juga banyak sekali daripada bahasa-bahasa Eropa, wa min bainiha al-ingliziyah allati hiya aktsaru lughatil gharbi, dan diantaranya bahasa Inggris, yang mana bahasa Inggris itu bahasa barat yang paling banyak digunakan. Ihtimaman bil jinabin nabawi, sebagai bentuk perhatian kepada pangkuan kenabian. Fa innaha ghaniyatun bi kutubin tabhatsu 'anis sirati, karena sesungguhnya sirah nabawiyah itu karena sesungguhnya bangsa Arab dan Faris dan Persia dan juga orang-orang Barat, Inggris, mereka kaya bikutubin dengan kitab-kitab tabhatsu 'anis sirati, yang meneliti tentang sejarah. Lianna katsiran min muallifil gharbi badalu ghayat juhudihim, karena banyak sekali daripada para pengarang-pengarang dari Eropa, mereka mengerahkan kemampuannya, fa'allafu kutuban fi siratin nabiyil amin, lalu mereka mengarang buku-buku di dalam sejarah Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terpercaya. Wa aqamu hujajan balighatan ala 'azamati rasulil islami, dan mereka mendirikan hujah-hujah yang kuat atas keagungannya Rasulnya Islam alaihi salatu wassalam. Wa'tarafu bima lin nabiyil karim minal fadli, dan mereka mengakui kepada apa yang ada pada diri Kangjeng Nabi yang mulia, yaitu keunggulan minal fadli fi tahriril mujtama'i, yaitu keunggulan di dalam memerdekakan seluruh masyarakat, min madahiril ubudiyyati wa taqlidi, dari penghambaan dan juga dari taklid, wa min ribqati dzulli wal hawani, dan dari belenggu kehinaan. Wa qala ba'dhum, dan setelah berkata sebagian mereka, inna da'watahu alaihi salatu wassalam rafa'at al ummata min hadidis syaqai ila aujis sa'adati, sesungguhnya dakwahnya, ajakannya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah telah mengangkat umat dari titik kehinaan, ya, titik bawah, hadid yakni titik kecelakaan yang paling rendah, ila auji sa'adati, kepada titik ketinggian, ya, kebahagiaan, fi sinina ma'dudatin. Nah, itu dakwahnya itu dalam tahun-tahun yang terhitung, sangat sebentar sekali, yaitu hanya 23 tahun, 13 tahun di Makkah dan 10 tahun di Madinah. Wa in kanat dirasatuhum wa kutubuhum la takhlu min dassin wa summin, walaupun terbukti pelajaran mereka dan buku-buku mereka itu tidak sepi daripada penimbunan, artinya kebenaran yang ditimbun, dan juga dari racun, ya. Tapi kan
Mereka itu orang-orang barat itu betul-betul perhatian terhadap sejarah ya. Nah, walidha fa innahu la yanbaghi khul'u thiqati al-mutlaqati 'alaiha. Maka oleh sebab itulah maka tidak dibolehkan, tidak sepantasnya kita mencopot keterpercayaan mereka secara mutlak. Artinya ya kita dari sisi sejarah mereka patut dipercayai juga ya. Walaupun dari sisi keilmuan lain, di situ ada racun, di situ ada penyelewengan, di situ ada penimbunan, maka kita tidak bisa menganggap mereka 100% mutlak tidak bisa dipercaya, gak bisa. Wa mahma kataba al-kuttabu wa mala'u butun al-asfari wal mujalladati bi fadailihi sallallahu alaihi wasallam fahum ajizuna wa muqassiruna fi hasri jami'i ma li hadratihi sallallahu alaihi wasallam min al-awsafi al-hamidati wal khisali at-tayyibati tahirah ya. Allah dan walaupun mereka para penulis mereka menulis ya berjilid-jilid dan memenuhi perut-perutnya kertas berjilid-jilid menuliskan keutamaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun mereka itu tidak mampu ya. Mereka tidak mampu di dalam merangkum semua apa yang ada pada hadrat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni sifat-sifatnya yang terpuji dan akhlaknya yang mulia, yang suci. Fahuwa sallallahu alaihi wasallam qad balagha awjal kamali al-insani haitsu istafahu rabbuhu litablighi risalatihi al-ilahiyyati. Bahwasanya beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang sudah sampai kepada puncaknya kesempurnaan kemanusiaan. Sekiranya Allah Ta'ala memilih beliau, sekiranya Tuhannya memilih beliau untuk menyampaikan risalahnya yang bangsa ketuhanan, fakana la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Maka beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dari hawa nafsu, sebaliknya beliau berbicara daripada wahyu Allah yang diwahyukan kepadanya. Wa qad athna alaihi rabbuhu faqala wa innaka la'ala khuluqin 'azimin, dan sungguh telah memuji kepadanya Tuhannya. Sekiranya berfirman Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azimin, dan sesungguhnya engkau kekasihku Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Wa qala 'azza min qail walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, dan telah berfirman Allah yang Maha Agung dalam Qur'annya, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, kalau engkau kasar ya, kasar, keras hati, maka mereka akan berpaling dari engkau. Wa amsalu hadza katsiratun fi a'dhami kitabin wa afdhali khitabin. Maka semisal ini banyak sekali di dalam kitab yang paling agung, di dalam khitab, seruan yang paling mulia, yang paling afdal. Wa kharijun
anit tauqil basyari ihsa'u kamalatihi bitamamiha, maka akan keluar dari kemampuan kemanusiaan di dalam menghitung semua kemuliaan-kemuliaannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Kamulat mahasinuhu falau ahdasana lil badri inda tamamihi lam yukhsafi wa ala tafannuni wa sifihi biwasfihi ya afnas zamanu wa fihi malam yusafi. Kamulat mahasinuhum falau ahdatsana, telah sempurna semua kebaikan-kebaikannya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka andai kata Kangjeng Nabi membagi-bagikan kemuliaannya, cahaya kemuliaannya lil badri kepada bulan purnama inda tamamih, ketika dia tanggal 14 ya bulan purnama, ketika sempurnanya lam yukhsafi, satu percikan cahaya yang dibagikan oleh Kangjeng Nabi kepada bulan purnama, maka bulan purnama tidak akan pernah menemukan gerhana sampai kapanpun. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi, ya. Dan juga orang-orang yang kreatif, ya, ahli tafannun, para pujangga-pujangga yang mensifati baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasfihi yafnaz zamanu, mereka berkata dengan mensifati Kangjeng Nabi semua masa akan habis, akan sirna, wa fihi ma la yusafi, sementara di diri Nabi masih tertinggal seabrek-abrek yang belum bisa disifati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa kullama taqaddama al-insanu fil hadarati wa khata khutwatan fi halbati ruqiyyi wa sa'ida darjatan fi sullamil irtiqai adraka biqadri tisa'i afaqihi al-fikriyyati mali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam minal ayadil baydai alal insaniyati jam'a. Allah, setiap manusia dia ke depan, maju ke depan. Allah, di dalam peradabannya, dan dia melangkah, ya, naik ke atas, dan dia naik kepada tangga kemuliaan, maka dia akan menemukan sesuai dengan ukuran luasnya wawasan pemikiran dia kepada apa yang ada pada diri Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada anugerah-anugerah yang sangat cemerlang atas kemanusiaan secara menyeluruh.
Insyaallah. Setiap manusia kalau dia betul-betul maju ke depan, dia betul-betul naik ya kepada derajat yang lebih tinggi, semakin dia tinggi derajatnya ya, sesuai dengan ukuran luasnya wawasan dia di dalam berpikir ya, maka dia akan sadar, dia akan menemukan ya, bahwa semua kemanusiaan itu semuanya ya, semuanya kemanusiaan itu pada menerima anugerah daripada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di situ ada anugerah Nabi. Di dalam kemanusiaan semua manusia. Kalau manusia semakin berpikir luas, semakin derajatnya manusia kepada derajat yang lebih tinggi. Wa qad madha ala intiqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila ar-rafiqil a'la 14 qarnan wa la tazalu 'azamatuhu mil al-qulubi wal asma'i wa dhikrahu nashid al-hayati dhami'ati ila manba'i hadzal ilhamil karimi wa ila faidhi hadhil butulatil faddati wal 'azamatil kamilah. Dan sudah lewat ya, ditinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah ke Ar-Rafiqul A'la lewat 14 kurun yang lalu ya, 14 abad yang lalu. Tidak ada hentinya keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi hati dan memenuhi pendengaran. Insyaallah. Dan juga peringatan-peringatan tentang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadi nasyid bagi kehidupan. Ya. Yang merasa haus terhadap sumber ilham yang mulia dan terhadap limpahan ya, limpahan kegagahan dan keagungan yang sempurna ya, keberanian kan, dan keagungan yang sempurna. Wa idza dzakarul muslimuna hadzan nabiyyal ummiyya taqdisan lirrisalati allati hamalaha wa ballaghaha 'anillahi ta'ala wa nasyaraha fil khafiqaini wa imanan bisumuwi ma jaa'a bihi min aqidatin wa tasyri'in fa innal insaniyata kullaha la tudzakkiru annahu rasuluha al-fadlul karimu al-barrur rahimu wal alamu al-mufradu al-wahidu mujahidan fi tarikhiha al-hafili al-majidi. Andai semua umat Islam mengingat Nabi ini yang bangsa ummi sebagai pensucian terhadap risalah yang diemban oleh beliau yang dan disampaikan oleh beliau kepada semua manusia dan bangsa jin ya, di masyrik dan maghrib dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah yang disebarkan oleh beliau dan sebagai bentuk keimanan terhadap keagungan segala hal yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah dan juga pembentukan hukum syariat. Maka sesungguhnya seluruh kemanusiaan, yakni seluruh kemanusiaan pasti akan fa innal insaniyata kullaha la tadhkuru, bukan la tudzakiru, la tadhkuru, semua sesungguhnya seluruh kemanusiaan akan ingat
bahwa sesungguhnya dia adalah utusan insaniyah, yakni utusan kemanusiaan, utusan kemanusiaan yang mulia, yang maha baik, yang maha kasih sayang, dan merupakan bendera, yang satu-satunya bendera yang mana beliau terus berjuang di dalam tarikh kemanusiaan, ya, yang terus memanjang tiada hentinya dan ramai. Al-Hafil yang ramai, yang Al-Madid yang terus tiada ujungnya, terus panjang. Inna 'azamatahu alaihi salatu wassalam laisat mustamaddatan min asabiyatin aw jahin aw malin. Sesungguhnya keagungan Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak diambil dari fanatisme, ya, dan juga tidak lahir dari keagungan yang lain atau dari harta, ya, karena banyaknya harta, la, tidak. Wala min azamatil ummati allati dhahara fiha, dan juga keagungan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak diambil dari keagungannya umat ini, yang mana Nabi ada di tengah-tengah umat ini. Wala min sumuwi hasabihi wa syarafihi, bal min jalali syakhsiyatihi wa kamali khuluqihi wa si'ati ufuqihi. Namun keagungan beliau itu adalah dari keagungan kepangkatannya beliau sendiri, kemuliaannya beliau sendiri, ya, dan dari keagungannya kemanusiaannya beliau sendiri, individunya beliau sendiri, pribadinya beliau sendiri, dan kesempurnaan akhlaknya beliau sendiri, dan juga keluasan, ya, wawasannya beliau sendiri. Wa innahu al-mathalul a'la lil insanil kamili. Dan sesungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah percontohan tertinggi bagi manusia sempurna. Wa annahu 'asha mujahidan wa mata mujahidan fi sabilillah, dan sesungguhnya beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup sebagai mujahid dan mati pun sebagai mujahid di jalan Allah. Wa annahu ar-rasulul mab'utsu alladzi ikhtarathu al-inayatul ilahiyyatu min bainil khalqi liyuballigha risalatallahi ilal alami ala fatratin minar rusuli dhalla fiha an-nasu wa jahilu hidayatas samai allati basyara bihal anbiya'u wal mursaluna wa tarji'u ila annahu jaa'a bi akhirir risalati litakuna bainal basyariyati ammatan wa aqidatan an-nasu qatibatu wa aqidatan an-nasu qatibatan wa hiya al-fitratu litakuna bainal basyariyati ammatan ammata wa aqidatan nasi qatibatan ammata wa aqidatan nasi qatibatan wa hiya al-fitratu allati fatarallahu an-nasa 'alaiha. Dan sesungguhnya beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang diutus oleh Allah Ta'ala, yang dipilih oleh pertolongan ketuhanan dari deretan makhluk agar menyampaikan suratnya Allah Ta'ala kepada alam, ya, di saat fatrah, di masa fatrah, kekosongan dari para rasul,
yang mana manusia di situ di masa patroh itu tersesat dan mereka tidak mengenal kepada petunjuk langit, yang mana para nabi dan para rasul telah memberikan kabar gembira terhadap petunjuk langit tersebut, dan risalah ini kembali kepada sesungguhnya bahwasanya baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa akhir daripada risalah, agar ada itu risalah yang terakhir ini di antara kemanusiaan, ya, secara umum manusia, ya, umumnya manusia dan akidahnya manusia seluruhnya, itulah fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan manusia terhadap fitrah tersebut. Faqad da'at ila tauhidil mutlaqi wa qarrarat mabadi al-adalati wal hurriyati. Dan sesungguhnya risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kepada ketauhidan secara mutlak dan telah menetapkan prinsip-prinsip keadilan dan prinsip-prinsip kemerdekaan, wal musawati wal ikhai, dan kesamarataan dan persaudaraan bainan nasi kafah, di antara manusia secara keseluruhannya. Wa kanat dinal basyariyati bisumuwi ruhiha wa jalali nazaatiha wa nabili ahdafiha wa raf'iha min karamatil insani Allah. Wa da'watiha ilal hubbi war rahmati wa ta'awuni wa iqadid dhamiri wasyu'uri bil mas'uliyati wa taqdiril uhudi wal hurumati wa nashril ilmi wal imrani wal madaniyati. Dan telah ada itu risalah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan agama kemanusiaan dengan keagungan ruhnya, dan keagungan kecenderungannya dan kemuliaan tujuannya dan ketinggiannya daripada kemuliaan manusia, dan ajakannya kepada kecintaan dan kasih sayang dan saling tolong menolong, dan juga membangunkan jiwa dan perasaan terhadap bil mas'uliyah, terhadap kewajibannya, tanggung jawabnya, wa takdiril uhudi, dan juga menghargai perjanjian-perjanjian, wal hurumati, dan kehormatan-kehormatan, wa nashril ilmi, dan menyebarkan pengetahuan, wal umrani, dan juga meramaikan kehidupan manusia, wal madaniyati, dan kemadaniyahan,
dalam kehidupan manusia. Wa harbil wathaniyati, dan juga memerangi penyembahan terhadap patung-patung, wasyirki, dan memerangi kemusyrikan, wadhalali, dan memerangi kesesatan, wal inadi, dan memerangi keras kepala, ya, warradhaili, dan juga memerangi kehinaan-kehinaan, ya, wal munkarati, dan memerangi kemunkaran-kemunkaran, wal ahwa'id dhallati, dan memerangi keinginan-keinginan yang sesat, wal awhamid dharrati, dan memerangi hayalan-hayalan yang mencelakakan, wasyahawatil jami'ati, dan syahwat-syahwat yang tidak baik, keinginan-keinginan yang tidak baik, wal khurafatil kadzibati, dan khurafat yang dusta, wat taqalidil baliyati, dan taklid-taklid yang sudah usang, ya, yang baliyah. Wa jam'in nasi tahta liwa'in wahidin, dan juga mengajak risalah ini, yakni risalah yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengajak kepada mengumpulkan manusia, menyatukan manusia tahta liwa'in wahidin min hadiyillah, di bawah satu bendera daripada petunjuk Allah, wa fi dhilli risalatin kamilatin wa hiya syariatullah, dan di bawah naungan risalah yang sempurna, yaitu syariatnya Allah. Tsumma lam yamdi ila jiwari rabbih illa wa qad jama'al arab 'alaiha. Selanjutnya beliau Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah beliau kembali ke pangkuan Allah Jalla Jalaluhu wahda, ke jiwari Rabbih, terkecuali beliau sudah mampu mengumpulkan semua bangsa Arab kepada risalah Allah tersebut. Wada'al muluka wal umara ilaiha, dan beliau sudah mampu mengajak semua raja-raja dan semua amir-amir kepada risalah Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Fa arsalar rusula mubasyirina wa mundhirina ila Kisra wa malikil Bahrain wal Habasyah wa hakimi Misra wa Hirakla wa qaidi daulatir Rumi al-Uzma. Maka beliau telah mengutus kepada beberapa utusan yang memberikan kabar gembira, ya, dan juga memberikan peringatan kepada Raja Kisra, kepada Raja Bahrain, kepada Raja Ethiopia, kepada Hakim Mesir, kepada Raja Hercules, ya, pemimpin kerajaan Romawi yang besar,
Wa hamala khulafa'uhu sallallahu alaihi wasallam min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam aba hidayatil umami wa tahriral insaniyati. Dan juga para khalifah-khalifahnya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam setelahnya mengemban beban hidayah, yakni beban petunjuk bagi semua umat di muka bumi ini, dan juga memerdekakan kemanusiaan, beban memerdekakan kemanusiaan. Fawasalat hadhir risalatu ila atrafid dunya, maka sampailah risalah Allah ini kepada semua penjuru dunia. Wa qamat 'alaiha hadaratun musyriqatun, maka berdirilah di atas risalahnya Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri peradaban yang berkilau. Walam tazal aqidatu katsirin minal umami wasyu'ubi, walam tazal aqidata katsirin minal umami wasyu'ubi, dan tidak ada hentinya, terus menerus risalah itu menjadi akidah kebanyakan daripada umat manusia dan bangsa-bangsa di muka bumi. Walan tazala hayatan bima fiha min akhlaqin wa ahkamin ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, dan tiada hentinya risalah itu hidup dengan apa-apa yang ada di dalamnya, yaitu akhlak-akhlak yang mulia dan aturan-aturan hidup, sampai kepada masa Allah Subhanahu wa taala mewariskan bumi dan seisinya ini kepada muslimin semuanya kelak di akhir zaman. Ini makna ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alaiha. Ya. Walaqad kuntu aqra'u fi suratil Maidati fastawqafani qawluhu ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dan sungguh saya telah membaca dalam surat Al-Maidah firman Allah al-yawma akmaltu lakum sampai akhirnya ayat tersebut. Itu bacaan itu memberhentikan saya, lalu wa waqaftu 'inda hadhil ayah waqfata ta'ammulin wa tabassurin wa i'tibarin, dan saya berhenti di ayat tersebut ya, dengan memikir-mikir makna ayat tersebut, dan juga memperluas wawasan di dalam makna ayat tersebut, dan terus mengambil ibrah dari ayat tersebut. Wa akhadtu uqarriruha wa urattiluha, dan aku terus membolak-baliknya dan mentartilkan ayat tersebut. Mutadawwiqan halawataha mustasyiran balagataha, dan aku mencicipi manisnya ayat tersebut dan merasakan balaghahnya ayat tersebut. Muta'assiran, kami terpengaruh, saya terpengaruh dengan itu. Wa jami'u jawarihi biha, dan semua anggota-anggota saya pun juga terpengaruh dengan ayat tersebut. Wa khallastu ila, dan saya merangkum daripada makna ayat tersebut. Satu, awalan anna Allah ta'ala lamma arada ayyakuna hadzal dinu khatamal adyani fala dina ba'dahu
yansakhuhu au yubaddiluhu au yubdiluhu au yuslihuhu. Yang pertama, begitu ditafakuri, dihayati ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada hari ini, yaitu hari Jumat sore pada tahun ke-10 Hijrah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berhaji dan berada di padang Arafah, Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, pada hari ini kami menyempurnakan agama kalian dan kami menyempurnakan nikmat atas kalian, nikmat kami atas kalian, dan kami ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Nah, setelah menelaah ayat tersebut, wa khallastu ila arba' aqsam, dan saya menyimpulkan dari makna-makna yang saya tafakuri kepada 4 bagian, ya, arba' ya. Awalan, al-awwal, yang pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki agama Islam ini sebagai agama penutup seluruh agama, maka tidak ada agama lagi setelahnya yang menyalinnya atau yang menggantikannya atau yang meluruskannya, ya, yang membenahinya. Bidalili qoulihi ta'ala, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Dengan dalil firman Allah Ta'ala, tidak ada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah sebagai ayah daripada salah seorang dari laki-laki kalian, namun Muhammad ini terbukti adalah sebagai utusan Allah dan penutup semua para nabi. Jama'a fihi minal ahkami wal adabi wat ta'alimi ma yadmanu lahu ayyakuna khalidan baqiya wa salihan likulli zamanin wa makanin. Allah Subhanahu wa ta'ala menampung di dalam firman-Nya ini daripada berbagai hukum-hukum dan adab-adab, tata krama dan pelajaran-pelajaran yang mana ini semua mengandung makna bahwasanya agama Islam ini langgeng. Agama Islam ini langgeng. Dan agama Islam ini relevan bagi setiap zaman, relevan bagi setiap tempat. Wa kafilan bi is'adil insaniyati kulliha wa takhlisil basyariyati min adraniha wa iqamatil adalati wal haqqi bainan nasi ajma'in. Dan agama ini menjamin, ya, membahagiakan kemanusiaan
secara keseluruhannya, ya, menguntungkan kemanusiaan secara total, dan juga menyelamatkan kemanusiaan, membebaskan kemanusiaan, mensucikan kemanusiaan ini dari segala kotoran-kotorannya, dan menegakkan keadilan dan kebenaran di antara semua manusia seluruhnya. Fakana bidzalika ad-dinal qayyima. Maka dengan hal itu agama Islam ini menjadi agama yang al-qayyim, yang lurus, ya, at-tamma al-mahfudha, yang sempurna, yang terjaga, al-khalida, yang langgeng, al-qayyimah, ya, yang lurus. Alladzi qala fihi ta'ala, yang mana di dalam agama tersebut, yakni tentang agama tersebut, Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Qur'annya, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wahai kekasihku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegakkan wajahmu kepada agama, ya, dengan hanif, yakni dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Itu adalah fitrah Allah, yang mana Allah telah memfitrahkannya manusia terhadap agama tersebut. Tidak ada penggantinya lagi, ya, bagi ciptaan Allah Ta'ala. Itu adalah agama yang lurus. Namun sesungguhnya kebanyakan manusia tidak tahu. At-tam, makna tam, ya, sempurna, yang sempurna, alladzi qala fihi ta'ala, adalah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang at-tam ini, tentang yang sempurna ini, ma farratna fil kitabi min syai'in, ya. Allah Ta'ala berfirman, kami tidak meninggalkan dalam Alkitab, Al-Quran sesuatu pun. Semuanya sudah dijelaskan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Al-mahfudha, bahwasanya makna mahfudh, yang terjaga, alladzi qala fihi ta'ala, adalah yang mana Allah Ta'ala telah berfirman tentang keterjagaannya Al-Quran ini. Allah Ta'ala berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, ya, tidak datang kepada Al-Quran kebatilan dari depan, dari belakang. Al-khalida, makna langgeng, alladzi qala fihi subhanah, yang mana Allah Ta'ala adalah yang mana Allah Ta'ala berfirman tentang kelanggengan Al-Quran tersebut, yang mana firman-Nya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang agung telah menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami yang agung sungguh telah menjaga Al-Quran. Sungguh menjaga Al-Quran. Sungguh menjaga Al-Quran selama-lamanya. Wa tamamu wal hifdhu wal khuludu hiya aula simatil kamali. Fahuwa bihadhis sifati ad-dinul kamil. Bahwasanya kesempurnaan dan keterjagaan dan kelanggengan ini adalah tanda kesempurnaan yang paling utama. Maka dengan sifat-sifat ini, yakni kesempurnaan dan keterjagaan dan kelanggengan ini, agama ini menjadi agama yang sempurna. Wa idza kanat ar-risalatu, yang kedua, atsani, yang kedua, ya, kesimpulan yang kedua, wa idza kanat ar-risalatu al-islamiyatu hiya ar-risalata at-tammata al-qayyimata al-mahfudhata al-khalidata al-kamilata min kulli nawahiha, fala budda wa an yakuna hamiluha wa da'i ilaiha alladhi ba'athahu Allahu biha ala dzalika al-mustawiyah bal wa arfa'a. Dan jika terbukti
risalah Islam ini adalah risalah yang sempurna, yang lurus, yang terjaga, yang langgeng, yang sempurna dari segala sisinya, maka mau tidak mau, ya, mau tidak mau yang membawanya juga dan yang mengajaknya kepada risalah tersebut yang diutus oleh Allah Ta'ala, ya, untuk membawa risalah tersebut, ingat, untuk mengajak manusia kepada risalah tersebut. Nah, maka ini yang membawanya juga al-mustawiyah, adalah ini manusia yang mustawi, ya. Ya marhaba. Dari mana? Mungkin Bapak alim-alim Nasir dan mungkin Musuh dibawa sana ke lagi sekedap lagi. Bal wa arfa'a, bahkan yang lebih mulia, ya, dari itu, lebih tinggi martabatnya dari itu. Wa fi nafsi tilkar rutbati, dan berada pada hakikat martabat tersebut, bal wa ala, bahkan lebih tinggi lagi dari martabat tersebut, itu sang pembawa risalah itu, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi tilkal manzilati wad darajati bal wa ajalla, dan beliau sang pembawa risalah dan sang dai ini ada pada manzilah dan derajat yang tinggi tersebut, bahkan lebih agung lagi daripada manzilah dan derajat tersebut. Li'annahu huwa al-mutahammilu, karena beliau sang dai ini, sang pembawa risalah ini, beliau yang menanggung berbagai resikonya, al-qaimu bi'abai hadhir risalati, yang menanggung, yang menjalankan, kan, kepada beban-beban risalah ini. Bagaimana dihina, bagaimana dicaci maki, bagaimana didustakan, bagaimana diusir, bagaimana dizalimi sampai mau dibunuh, bagaimana diperangi beliau. Wa ma'lumun, dan sudah maklum, annal hamlal kabira la yahmiluhu illa man huwa akbaru minhu. Ya sudah maklum, akhirnya logis, ya, sudah logis bahwa tanggungan yang sangat besar, ya, pasti, ya, yang membawanya, yang menanggungnya itu adalah orang yang lebih besar daripada tanggungannya. Orang yang lebih besar dari tanggungannya, ya. Bukan tanggungannya lebih besar dari orangnya, tapi orangnya lebih besar daripada tanggungannya. Itu logikanya, kan? Asalis, yang ketiga, wa min hadhihi zawiyati allatifati, dan dari sudut pandang yang lembut ini, ya, wal haitsiyati syarifati, dan dari perkiraan-perkiraan yang mulia ini, tasawwartu anna nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi jaa bihadza dinil kamil la syakka annahu huwa insanun kamil. Saya membayangkan bahwa sungguhnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang sempurna ini tidak diragukan lagi, beliau adalah manusia yang sempurna, ya. Kamilun fi kulli syai, beliau sempurna dalam segala perkara. Kamilun fi khuluqihi wa suratihi, beliau sempurna di dalam akhlaknya dan di dalam rupanya. Falam yara ar-ra'i qablahu wala ba'dahu mithlahu, tidak ada seorang pun yang melihat, siapapun yang melihat beliau, baik yang sebelumnya dan tidak ada juga yang setelahnya, yang melihat bandingannya Kangjeng Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa melihat bandingan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sebelumnya dan tidak sesudahnya. Al-Imam Al-Busiri berkata, "Fawallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami." Fawallazi tamma, dialah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi tamma ma'nahu, yang sempurna maknanya, wa suratuhu, dan yang sempurna rupanya, tsumma astafahu habiban, lalu bari'un nasami, Allah sang pencipta makhluk memilih beliau, mengangkat beliau sebagai kekasihnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kamilun fi khalqihi wa sajayahu, sempurna dalam penciptaannya, sempurna dalam tabiat-tabiatnya. Idh yaqulu fi rabbuhu kamilun fi khuluqihi, yang tadi kamilun fi khalqihi wa suratihi, yang tadi kamilun fi khalqihi wa suratihi, sempurna dalam bentuk fisiknya, ya, sempurna dalam rupanya. Sekarang kamilun fi khuluqihi wa sajayahu, sempurna di dalam akhlaknya dan tabiat-tabiatnya, ya. Idh yaqulu fihi rabbuhu subhanah, tatkala Tuhannya berfirman tentang beliau, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau, wahai kekasihku, wahai Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang sangat agung. Kamilun fi adabihi wasiratihi, dan beliau sempurna dalam tata keramanya, ya, sempurna juga dalam sejarahnya, ya, sempurna sirahnya. Idh yaqulu anhu maulahu, tatkala Tuhannya berfirman tentang beliau, alam yajidka yatiman fa'awa, kan, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah, bukankah Allah telah menemukanmu yatim, lalu Allah mengurusnya, dan Allah menemukanmu yang tadinya kamu tidak mengenal syariat, ya, lalu mengenal syariat, ya. Allah memberikan petunjuk kepada syariat yang tadinya artinya tidak ada syariat yang diterapkan kepada muslimin, tapi syariatnya adalah syariat beliau pribadi. Dan makna dhalan di sini banyak, ya. Dhalan di sini banyak. Ya, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya beliau mengembala kambing. Setelah itu beliau tertinggal dari teman-temannya. Beliau duduk sendirian. Lalu Abu Jahal melihat beliau, lalu dihantarkan beliau kepada kakeknya Sayyidina Abdul Muttalib. Nah, ini di antara makna dhallan fahada. Dan Allah telah menemukan kau, ya, fakir, lalu Allah Ta'ala mensugihkan engkau, mengkayakan engkau. Fahuwal insanul kamil fi kulli syai'. Beliau adalah manusia sempurna dalam segala perkara. Minas sifatil hissiyati wal ma'nawiyyati, dari semua sifat-sifat fisiknya dan sifat-sifat ma'nawinya. Wal munazzahi wal al-munazzahu, yang disucikan, atap kepada al-insanul kamilu. Al-munazzahu, yang disucikan, an kulli aibin wa naqsin, dari semua cacat, dari semua kekurangan.
sahabat Nabi as-sahib al-jalil Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu taala anhu memuji Nabi, khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kau telah diciptakan terbebas dari segala aib, segala cacat. Seolah engkau diciptakan itu sesuai dengan sesuka hatimu sendiri. Insyaallah. Allah ya. Wa ajmalu minka, asalnya kan begitu kan? Lam taraqatu aini wa ajmalu minka lam taraqatu aini wa ajmalu, dan yang lebih indah minka dari engkau, lam taraqatu aini ya, kapanpun ya, selama-lamanya qad itu tidak ada ya, mata yang pernah melihatnya. Tidak ada mata yang pernah melihatnya. Lam taraqatu aini. Mana aini di sini bisa aini mataku. Tapi makna aini ini juga bisa ainiyun, bangsa penglihatan siapapun. Makanya jangan dirubah dengan ainun. Ya. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Hasan itu benar. Lam taraqatu aini, tapi aini ada ainiyun. Ya. Semua bangsa pandangan tidak akan ada yang pernah melihatnya. Melihat engkau seindah engkau. Kalau diwakafkan ainiyun jadi aini ya. Ka'annak terus wa ajmalu minka lam taraqatu aini, terus ulangi wa apa yang keras, wa ahsanu, ulangi wa ahsanu minka, dan yang paling baik dari engkau. Lam taraqatu aini ya, tidak ada pandangan mata ya, bangsa pandangan apapun dengan ainiyu, pandangan apapun tidak akan ada yang pernah melihatnya yang lebih baik darimu. Wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, wa ajmalu, dan yang paling indah minka dari engkau, yang terindah dari engkau, semua wanita tidak akan ada, semua wanita tidak ada yang pernah melahirkannya ya, tidak ada yang pernah melahirkannya. Allah khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, kau telah diciptakan terbebas dari segala cacat ya, laksana kau diciptakan itu sesuka hatimu. Ar-rabi', yang keempat, kesimpulan yang keempat dari ayat yang tadi, ayat al-yauma akmaltu lakum itu. Wa ahbabtu an usyarika fil kitabati an hadhil haqiqati allati man ankaraha faqad ata munkaran wa zura. Saya ingin ya
join di dalam menuliskan tentang hakikat ini ya, yang mana barang siapa orang yang mengingkari hakikat ini, orang tersebut sungguh sudah melakukan kemunkaran dan dosa yang sangat besar. Seperti perkataan syair, wa in ankarol a'ma ala syamsi daw'aha fama darraha syai'an walakin ata nukra. Ya. Wa in an karal a'ma ala syamsi daw'aha fama darraha syai'an walakin atanukro. Dan kalau yang buta mengingkari terangnya matahari di siang hari, maka itu yang pengingkaran yang buta itu nggak akan jadi masalah bagi matahari, kan? Pengingkaran yang buta itu gak akan jadi masalah bagi matahari. Ada 1 juta orang yang buta di siang hari mengatakan bahwa ini gelap gulita, gak ada cahaya ini, gak ada. Itu di siang hari mereka ngomong begitu. Walaupun 1 juta orang mengatakan begitu, dalam keadaan butanya mereka, itu tidak akan menjadikan matahari jadi berubah, jadi rusak atau jadi gimana. Enggak lah. Artinya tidak berpengaruh bagi matahari, ya. Tapi yang jelas, ya, dia sendiri yang melakukan kemunkaran. Orang yang buta ini yang melakukan kemungkaran, mengatakan tidak ada cahaya di waktu siang, kan? Apakah matahari yang dusta? Apakah yang buta ini yang melakukan kemunkaran? Yang buta yang melakukan kemunkaran. Allah, fakatabtu an kamali hadzal insan. Maka saya menuliskan daripada kemuliaan manusia ini sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du fa hadza kitabun syaraktu fihi bil kalami an ba'di haqa'iqil janabil muhammadi sa'ilan al maula jalla wa ala an yulhimana as-sawaba wa an yuwaffiqana lima fihi al khair, lima fihi al khairu was salahu. Dan setelah saya berbicara panjang lebar yang tadi, ya kan, kata beliau, kata Syed Muhammad, ya, maka kitab ini kitab saya join, ya, dalam kitab ini dengan membicarakan daripada sebahagian hakikat-hakikat, ya, di pangkuan kemuhammadan, yaitu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memohon kepada Allah Jalla wa ala, semoga Allah memberikan ilham kepada kami kepada kebenaran dan memberikan taufik kepada kami kepada segala perkara yang di situ ada kebaikannya dan ada kemaslahatannya. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki Al-Hasani. Dan beliau, ini perkataan beliau. Sudah, insyaallah kita teruskan malam Kamis yang akan datang, dan lalu kita akan memulai kitab Mafahim Yajibu an Tusahah sedikit.
Sudah jam berapa ini? 10. Sampai jam 10 ya. Ini lebih sedikit. Kita memulai saja sekarang, insyaallah. Nanti kita akan jam 8 insyaallah kita memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata dalam kitabnya Mafahim Yajibu an Tasahhah, pemahaman-pemahaman yang wajib dibenarkan, kata beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Tamhid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah. Beliau memuji kepada Allah dalam tamhidinya. Segala puji bagi Allah, zat yang menciptakan, mengurus, mengatur, memiliki, merajai alam semesta. Dan salawat salam semoga tetap atas Rasul termulia, junjunan kami, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala an'ama alaina bi ni'amin katsiratin ajalluha wa 'azzamuha ni'matul Islam. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, amma ba'du, setelah memuji kepada Allah dan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya dan para sahabatnya, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita semua dengan nikmat-nikmat yang sangat banyak, ya. Dan nikmat yang paling agung, ya, adalah nikmat Islam. Masya Allah. Akrim biha min ni'mah. Alangkah mulianya nikmat Islam tersebut. Wa minha ni'matul amni allati natamatta'u fiha bil amani was sakinati wal itminani fi rubu'i hadhil bilad. Dan di antara nikmat-nikmat yang besar itu adalah nikmat aman, yang mana kami menikmatinya dengan nikmat aman tersebut, ketenangan, ya, ketumakninahan di seluruh negeri ini. Beliau katakan, yakni negeri Arab, ya, negeri Arab Hijaz. Wa minha ni'matu tatbiqi syari'atil islamiyyati biqamatil hududi wat tahakumi ila kitabillahi wa sunnati rasulih Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang agung itu adalah nikmat diterapkannya syariat Islam, ya, dan juga didirikan had-had, ya, hukum-hukum Islam dan hukuman-hukuman Islam secara Islami, dan juga didirikannya juga di dalam menghakimi segala perkara dengan kitab Allah dan sunnahnya Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa dzalika bi fadlillah. Dan itu
dengan karunia Allah. Tsumma bi fadlil hukam alladzina ja'alahumullahu ummatan li hadhil biladi biladil haramin syarifain. Lalu secara syariat, secara wasilah juga dengan karunia-Nya para pejabat pemerintahan yang mana Allah jadikan mereka sebagai penjaga negeri ini, ya, yaitu negeri Al-Haramain Asy-Syarifain, walladzina waffaqahumullahu li khidmatiha wa syarrafahum bil qiyami bi amanatil hirasati war riayati wal hifdzi laha fabadzalu juhdahum fi sabilidzalik. Dan juga dengan wasilah karunia-Nya orang-orang yang dikasih taufik oleh Allah, kemampuan oleh Allah untuk berkhidmah, ya, untuk berkhidmah kepada nikmat tersebut, dan yang Allah muliakan untuk bisa menjalankan amanah menjaga nikmat tersebut. Maka mereka para pejabat pemerintahan mengerahkan kemampuan mereka dalam di jalan tersebut. Wa wajadu bihamdillahi al-auna fi abna'i hadza sya'bi wallahu a'lam bissawab. Ya, insyaallah ini sangat penting sekali karena di sini subhanallah pembahasan tentang keagungan Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan di sini pembahasan tentang masalah-masalah yang diperdebatkan antara ahli sunnah wal jamaah dengan antara pihak-pihak di luar daripada ahli sunnah wal jamaah seperti kaum Wahabi, ya. Nah, di sini akan kita ketahui insyaallah secara mendetil. Semoga kita panjang umur dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi fadina wa fadina lana wa barakina nabiyina ala likulli mustawdaka, rabbi wafina wa wafikum lima ta'tadi qawlana fi'lan karama warzuqillah bihudak wa ja'alna mimman